Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Diskusi kita kali ini bersama Gus Icol untuk menambah wawasan kita, mengkomparasi antara teori dan realitas, terutama yang berhubungan dengan problem komunikasi di era digital ini. Banyak persoalan-persoalan yang muncul pada saat ini menjadi problem untuk kita, namun problem itu bagian yang harus dikelola. Sebagaimana konflik itu juga bagian yang harus dikelola, jangan dihindari. Problem juga jangan dihindari. Problem harus dikelola, konflik harus dikelola, sehingga akan memunculkan nilai-nilai positif untuk bisa dikembangkan, baik dalam ranah ilmu pengetahuan ataupun dalam ranah praktis di lapangan. Oleh sebab itu, mari kita simak dialog kali ini untuk menambah wawasan kita dalam mengembangkan pola komunikasi sosial bisnis yang ada di era digital, di mana masa-masa sekarang adalah masa pandemi. Seperti apa? Monggo kita ikuti bersama. Silakan, Gus. Ngobrol aja Pak Aziz. Iya. Ya, ke depan kita sebagai komunitas orang Indonesia, ketika transformasi komunikasi seperti ini, kemudian informasi juga seperti ini, problem yang dihadapi oleh organisasi sosial, oleh organisasi bisnis di saat seperti ini kira-kira apa, Gus? Iya. Jadi dalam ilmu komunikasi itu kan ada satu pembawa pesan. Dalam ilmu komunikasi itu secara dasar ya. Pertama itu ada pembawa pesan, penyampai pesan. Komunikator. Ya, ada komunikan. Kemudian ada media yang digunakan dan ada penerimanya. Oke. Nah, hubungan ini nggak selalu linear, nggak selalu ketika saya bilang A, penerimanya juga akan menerima A. Bisa juga sampai di penerima itu bisa menjadi A+, bisa menjadi amin, gitu loh. Nah, bagaimana itu bisa berubah? Kenapa itu terjadi? Yang pertama adalah karena redaksi yang disampaikan itu nggak lengkap. Yang kedua karena media yang digunakan itu nggak kompatibel sama pesannya. Yang ketiga bisa jadi karena penerimanya juga tidak menerima pesan itu secara lengkap dan apa adanya karena adanya reduksi dari media yang digunakan. Nah, itu pertama kenapa terjadi bias dalam komunikasi. Yang kedua adalah karena satu, yang menyampaikan pesan ini juga punya kepentingan, gitu loh. Kepentingan yang berbeda dari pesan yang disampaikan. Yang kedua, media yang digunakan tidak familiar, tidak kompatibel juga. Yang ketiga, karena penerimanya juga punya kepentingan yang lain, sehingga pesan yang disampaikan itu kemudian berubah maknanya sesuai dengan kepentingan orang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena komunikasi itu kan medan di mana orang itu dalam relasi komunikasi itu relasinya bukan relasi semata-mata antar manusia, tapi relasi kepentingan karena posisi dan interest yang berbeda-beda. Ini teori dasarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini ditempatkan dalam konteks sosial, dan kemudian yang kedua adalah konteks sosial, kedua konteks bisnis, yang ketiga ini dalam konteks bagaimana teknologi informasi itu telah merevolusi realitas bahasa kita, realitas informasi kita itu. Ya kan ada teorinya Alvin Toffler yang mengatakan siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia kan di gelombang 2000 itu kan. Nah, kan kita melihat sampai sekarang loh. Amerika bisa menguasai dunia karena sehebat apapun kalau kita bicara tentang China, ketika kita masih ngetik www maka Amerika masih berada di atasnya kan begitu. Nah,
sama juga dengan orang yang menguasai media di kita, mereka akan menguasai bisnis, akan menguasai politik gitu kan. Ya. Sementara komunikasi yang dibangun oleh mereka itu kan tidak sesuai dengan yang dimunculkan. Kan sederhananya begini, ketika oke lah kita ada discuss, tetapi arah pertanyaan itu kesanan kan bisa. Narasumber yang tidak seimbang, yang satu ahli banget, yang satu tidak ahli, kan akhirnya dihabisin juga. Itu kan akhir dari sebuah komunikasi. Ya itu kan tadi ya, problemnya kan. itu kan yang tadi saya sebut. Ketika penyampai pesan punya kepentingan, misalnya media, para pemilik media ini, kemudian media yang digunakan kan nggak kompatibel. Media ngomongin jurnalisme yang sehat dan seimbang, pemiliknya ngomongin kepentingan bisnis dan politiknya, penerimanya juga punya kepentingan yang lain, sehingga terjadi satu involusi informasi, perumitan informasi ke dalam. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita kembali ke Toffler. Toffler bicara bahwa barang siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Nah, ternyata tidak seperti itu, Pak Aziz. Nggak bisa linear, Pak Aziz. Nah, ketika kita punya banyak data, punya banyak informasi, tantangannya itu bukan seberapa banyak kita punya informasi, bagaimana kita mengolahnya, untuk apa itu. Misalnya, ini ada pemikiran dari Profesor Harvard ngomongin bahwa teknologi informasi sekarang itu sudah menjadi fasis. Dan di atas hukum, di atas negara. Dia menguasai global dan negara itu bisa diatur sama mereka. Tata model institusinya sudah fasistik. Itu satu ya. Out of law, out of state, beyond, bukan out, beyond state, beyond the law. Karena mereka yang bikin hukum. Sangat kuat posisinya. Yang kedua adalah bahwa model algoritmanya itu juga menimbulkan penyempitan, Pak Aziz, bukan perluasan. Contohnya gini, kalau kita menggunakan Google, kita akan disodori informasi oleh Google apa yang biasa kita cari. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak menemukan pembanding yang berbeda daripada itu. Misalnya Pak Aziz baca Detik, yang muncul pertama Detik terus. Nggak ada pembanding lain. Pengaruh algoritma itu, itu pengaruh algoritma. Yang kedua, tidak bertambah variasinya, kecuali kalau kita yang menentukan. Gitu loh. Kalau kita suka sepak bola, ya itu terus yang muncul di tempat kita. Itu kenapa terjadi bahwa di tengah bubble informasi, penggelembungan informasi yang sangat besar, pada saat yang sama sebetulnya terjadi proses apa yang disebut sebagai homogenisasi informasi. Jadi jumlahnya, volumenya makin besar, tapi dari variasinya, dari jenisnya itu semakin menyempit. Nah, problem semacam itu nanti ujungnya akan menciptakan satu masyarakat informasi yang bernalar tunggal, Pak Aziz. Yang nalarnya itu makin tunggal, model berpikirnya tunggal, interestnya juga kira-kira tunggal. Itu kan problemnya kan. Iya. Nah, ketika kondisi seperti itu, nah ini tuh kan untuk pasca sarjana nih ya. Iya. Kira-kira ketika muncul informasi tunggal yang terbentuk dari algoritma yang muncul dari jari-jari kita itu, solusi kan repotnya juga nanti kalau komunikasi menjadi informasi dan informasi itu lari ke agama, yang tadi ada sosial kan salah satunya agama juga. Otomatis. Itu kan merepotkan juga, dan gesekan-gesekan itu kan berbahaya juga, Gus. Nah, algoritma kan yang bikin programmer. Artinya pembentukan algoritma yang makin istilahnya gini loh, makin demokratis. Makin demokratis artinya bagaimana media ini juga tidak hanya ditentukan oleh mesin itu sendiri, tapi juga oleh usernya. Itu yang akan harus ada demokratisasi dari beberapa aspek. Yang pertama dari model algoritmanya yang lebih nggak lagi corporate, berpusat pada korporasi banget, tapi juga pada user ya. Dari sisi otak mesinnya loh, bukan dari sisi model penggunaannya loh ya. Yang kedua adalah dari model manajemennya, Pak Aziz.
model manajemennya kan yang terlalu beyond state, terlalu ekosistemnya bisnis dan teknologi banget. Itu harus didiversifikasi. Dia harus turut juga sama negara gitu loh. Nah, kalau mereka sudah di atas negara itu berbahaya. Contohnya gini. Waktu Donald Trump jadi presiden Amerika, itu Facebook, Twitter dan beberapa platform media, sosial media itu bisa menekuk bisa memblokir tanpa adanya konfirmasi. Itu Angela Merkel yang nggak setuju sama Trump bahkan ngomong apa yang dilakukan media sosial itu berbahaya. Itu artinya pertama itu tadi model manajemen dari korporasi itu harus diubah, ya. Semangatnya juga nggak boleh dong beyond state, nggak bisa orang di atas hukum. Itu. Yang kedua adalah dari model mesin algoritmanya harus diubah untuk semakin demokratis. Selama ini kan masyarakat nggak berdaya di depan semua. Nah, persoalannya yang mengelola algoritma itu berarti harus ada peran-peran orang yang demokratis berarti itu kan? Enggak, gini. Algoritma kan otak mesinnya. Iya, yang maksudnya yang membuat kan algoritma itu dibuat oleh orang. Iya. Pengelolaan terhadap itu harus dilakukan oleh orang-orang yang demokratis sehingga bisa mengambil informasi otomatis. Itu pertama, mereka harus mengakomodasi ide-ide demokratisasi ini. Iya. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa itu juga sangat bergantung pada perkembangan atau inovasi dari sisi matematika komputasionalnya, Pak Aziz. Artinya mesin ini untuk melayani satu dunia yang beragam, yang sangat kosmopolit, itu juga harus makin pinter. Harus sepinter masyarakat itu, sepinter atau secanggih kompleksitas society-nya. Gitu. Nah, masalahnya adalah ini juga mengkhawatirkan di satu sisi, mengkhawatirkan karena di belakang korporasi besar ini juga ada kepentingan strategis. Pertama ya surveillance, ya misalnya surveillance masyarakat untuk kontrol. Yang kedua juga surveillance strategis untuk kepentingan strategis, misalnya intelijen negara segala macam itu juga bekerja di situ. Jadi yang intervensi ini juga banyak dan big power. Pertama pemodal, yang kedua jadi orang-orang yang memang punya kepentingan strategis besar gitu loh. Bayangkan dengan tarik ulur semacam ini, bagaimana para programmer harus melayani. Hambatannya bukan hanya di aspek intrinsic science, bagaimana model komputasi matematika komputasional itu dibangun, tapi lebih daripada itu dia juga harus bernegosiasi dengan para pemilik modal yang super besar. Yang kedua juga harus bernegosiasi dengan para pemegang kekuasaan dunia ini gitu loh. Kalau enggak ya ditaruh di bawah. Kalau enggak ya ditaruh di bawah gitu loh. Saya enggak percaya Facebook, Google bisa besar tanpa restu mereka. Orang ownernya hanya punya berapa persen saham kok. Iya. Bahkan orang Indonesia juga ditawarin dulu kan. Iya, tapi jadi owner ya. Iya, karena mereka butuh modal. Iya. Contohnya seperti itu. Dan gambler juga kan, sama dengan viral hari ini. Maksudnya ketika sebuah produk kemudian ditawarkan akan viral atau enggak orang kan nggak tahu. Tergantung nanti algoritmanya lari kemana sehingga dia menjadi viral. Jadi kalau di internet itu kan ada yang namanya internet marketing. Beberapa teman saya kerja di situ kan. Jadi setiap tahun itu kan mesin-mesin ini diperbaiki algoritmanya. Dan dia harus mempelajari itu agar produk-produk yang ditawarkan itu bisa tepat sasaran. Pertama, itu muncul di ranking atas mesin-mesin pencari dunia. Misalnya Google, kemudian Yandex, dan lain-lain lah, Baidu dan lain-lain. Yang kedua harus tepat sasaran. Ini mau dipasarin kemana nih? Mau dipasarin kemana? Misalnya saya punya produk mebel, mau saya pasarin ke Eropa Timur. Maka gimana ini bisa banyak diklik di sana? Kayak gitu. Misalnya seperti itu gitu loh yang dilakukan oleh para istilahnya digital publisher gitu loh. Contohnya seperti itu gitu. Ya hal-hal yang kecil aja yang kayak YouTuber karena mereka mencari
narasi apa yang paling sering diklik orang sehingga bisa ditarik ke Iya. sana kan. Cuman untuk viral itu bisa dibangun. Bisa dibangun kalau orang memang punya power di sosmed. Iya. Gimana punya power itu bisa dibangun juga gitu loh. Ya artinya yang ketiga mungkin yang dengan tadi sampaikan, manajemen juga dibutuhkan dalam hal ini. Otomatis. Cuman gimana model manajemen di perusahaan semacam itu? Ya. Itu yang dibutuhkan. Menyesuaikan. Pertama disesuaikan sama platformnya, sama medianya. Yang kedua juga disesuaikan dengan publiknya. Yang ketiga baru yang namanya framing dari satu produk atau satu message itu bisa disampaikan. Tapi tepat pada sisi itulah sebetulnya yang namanya bias itu di masyarakat sekarang ketika informasi makin besar, ya informasi makin besar pada saat yang sama terjadi homogenisasi, disitulah sebetulnya ladang dari bias informasi itu makin banyak. Karena apa? Kepentingan orang juga makin banyak, pemainnya juga semakin banyak. Pada saat yang sama, mesinnya justru membuat orang makin homogen, Pak Aziz. Itu. Jadi dulu Michel Foucault itu, aku lupa bukunya itu udah ngomongin yang namanya the culture of self. Jadi sebuah kebudayaan yang berpusat pada diri manusianya. Bukan pada society, Pak Aziz, tapi pada diri. Orang bisa jadi trending, bisa jadi bintang, bisa jadi apa. Itu karena sekarang ini setiap individu itu bisa menjadi pusat dari bahasa, pusat dari informasi. Itu. Dulu ada yang pernah meramalkan bahwa kelak itu akan datang suatu masa di mana orang bisa menjadi terkenal, sangat terkenal, walaupun hanya satu hari. Nah, ternyata itu yang terjadi sekarang yang disebut sebagai viral. Itu. Setelah itu hilang. Setelah itu hilang. Makanya informasi yang viral itu belum tentu juga signifikan untuk satu produk, belum tentu, gitu loh. Kayak popularitas itu belum tentu popularitas seorang calon pemimpin politik belum tentu akan membuat orang memilih. Itu. Makanya di situ dibutuhkan tingkat kompleksitas, tingkat kemampuan untuk memahami kompleksitas. Yang kedua, dari situ orang mampu menyederhanakan sesuatu ke level yang lebih fundamental dan tingkat lanjut. Itu. Makanya di tengah seluruh kompleksitas itu sekarang kan muncul terkenal apa yang disebut sebagai data science. Data science itu sebetulnya bagaimana satu data yang sangat besar yang diambil dari big data. Teknologi-teknologi big data itu kan gede banget tuh. Cisco, Huawei kan punya tuh mesin khusus untuk mengambil data current time pada saat yang sama. Di satu wilayah atau satu lingkup yang sangat besar pada saat yang sama. Gede banget datanya. Tapi itu sampah kalau tidak diolah oleh seorang ilmuwan. Ilmuwannya dua biasanya. Pertama ngomongin aspek kuantitatif yang menentukan variabel sama indikatornya agar itu relevan. Yang kedua adalah etnografer, istilahnya virtual etnografer. Orang yang bisa memahami data kualitatif dari itu, Mas. Tapi untuk sampai menjadi virtual etnografer itu dibutuhkan kemampuan lapangan offline yang jam terbangnya tinggi. Tanpa itu nggak bisa membaca konteks di level virtual. Itu. Kalau bagaimana ini ditransformasi ke bisnis? Itu menarik. Nah, kalau saya boleh jelasin sebetulnya tadi malah ada orangnya Pak Anies Baswedan ke sini minta masukan. Saya bilangin ke dia bahwa social networking, platform teknologi social networking itu sebetulnya perluasan dari social networking di offline, Pak Aziz. Bukan sebaliknya. Bahwa teknologi media sosial itu hanya kelanjutan dari riset-riset tentang jaringan di level offline sejak tahun 30-an. Teorinya Milgram segala macam menjelaskan itu. Penguatan riset harus. Penguasaan riset lapangan langsung itu masih tetap dibutuhkan. Karena apa? Di level virtual itu tadi terlalu banyak bias dan terlalu banyak manipulasi. Tuh. Karena apa? Susahnya membaca informasi yang besar untuk melihat konteksnya.
Yang kedua untuk melihat presisi, tingkat presisi dan akurasinya. Itu. Oke, kalau sekarang informasi kita ambil sosialnya, umpamanya bagaimana menghadapi keanekaragaman pemahaman agama ketika informasi itu cukup mudah diakses oleh masyarakat, sehingga yang muncul bukan egoisme pemahaman dari satu si sudut saja, tetapi justru masyarakat itu akan lebih wise lagi ketika belajar dari umpamanya yang mudah ya Google gitu loh. Itu harus seperti apa solusinya Mas terhadap kondisi seperti ini? Karena kalau menurut saya agama itu kan sangat-sangat luas. Ketika jika itu merupakan lingkaran, maka irisan-irisan kecil itu kan pemahaman orang terhadap sebuah dalil. Iya. Saya pernah ngomong dulu di media kalau nggak salah itu bahwa agama itu kaitannya kan pertama dengan satu kepercayaan, yang kedua dalam kepercayaan itu ada pengetahuan, dan pengetahuan itu ada orang yang menguasainya, ya kan? Yang repot itu ketika agama disampaikan oleh orang yang tidak menguasai pengetahuannya. Dan itu bisa diakses oleh siapapun kan hari ini, justru itu yang muncul. Problemnya yang oleh muncul karena di media itu. Oleh karena itu di internet diperlukan lebih banyak orang yang ahli untuk berbicara. Cuman yang ahli itu gimana dikemas itu menyenangkan bagi publik umum, publik awam. Itu yang menjadi problem. Semakin banyak ahli yang terlibat di situ, maka otomatis pemahaman juga akan komprehensif. Tapi di situ juga ada masalah Pak Aziz. Masalahnya apa? Gini, belajar itu kan perlu sistematis. Nah kalau virtual itu kan sering nggak sistematis. Nah ketika nggak sistematis, itu kan orang butuh waktu tuh untuk mencapai pemahaman yang baik nih, ya kan? Di tengah jalan itulah terjadi banyak problemnya sebetulnya. Ketika orang belum betul-betul paham, tapi sudah menguasai informasi digital, teknologi digital untuk pengetahuan ini, gitu loh Pak Aziz. Maka oleh karena itu dibutuhkan itu imam-imam ini kan selama ini kepemimpinan. Jadi akan muncul agama tanpa imam itu sekarang karena cukup comot-comot di Google, tapi nggak tahu sebetulnya ayat ini asbabun nuzulnya apa, kalau hadis atau asbabun nuzulnya apa itu nggak tahu. Nah itu dibutuhkan gimana ya, bagaimana mendidik publik itu. Pesantren virtual itu dibutuhkan dengan pelajaran yang sistematis. Itu bukan hanya sistematis, berarti menarik juga tadi. Otomatis kan? Pertama sistematis agar komprehensinya baik, yang kedua agar kemasannya juga menarik untuk publik sekarang. Itu. Nah tantangannya itu tadi karena banyak orang nggak kompeten bicara agama. Yang kedua juga setiap orang ingin jadi tokoh di situ karena di situ juga ada kenikmatan, popularitas itu kan nikmat Pak Aziz. Itu. Yang ketiga juga ada kepentingan lain yang berbeda lagi. Ada politik masuk juga, itu menjadi rentan karena agama menjadi ajang kontestasi kekuasaan di situ ketika politik masuk. Itu. Nah, itu menjadi bias karena internet itu menjadi sangat tinggi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya tapi kan kita tidak bisa menolak munculnya teknologi. Otomatis kita nggak bisa menolak. Pada saat yang sama teknologi juga harus beradaptasi dengan kompleksitas masyarakat, seperti mesin pencari model matematika komputasionalnya juga harus makin baik. Pada saat yang lain publiknya juga harus beradaptasi dengan itu gitu loh. Orang yang ahli juga harus ditempatkan di situ. Kalau pandangan yang bermacam-macam itu sudah fitrah. Sunni punya imam, Wahabi punya imam, Syiah punya imam. Tapi yang penting adalah perbedaannya apa? Disampaikan oleh orang yang kompeten enggak? Gitu. Kalau disampaikan oleh orang yang kompeten, ulama yang memang menguasai, otomatis akan berbeda dengan orang yang menyampaikan sepotong-sepotong sesuai dengan apa yang dia mau dan mungkin kepentingannya sekedar ingin viral atau apa, itu berbeda. Gitu.
Karena tadi kan saya sudah sampaikan juga Gus. Jadi pengetahuan, informasi, kemudian teknologi kedepannya kan dihadapkan kayak kita kuliah lah. Kalau dulu kita betul-betul transformasi ilmu pengetahuan, hari ini kan lebih ke problem solving, solusi, mengelola konflik. Nah, ketika kondisi seperti ini, peran agama dengan teknologi, informasi, komunikasi itu harus diarahkan kemana? Kan harus ada namanya rasionalisasi di semua aspek ya. Di agama juga dibutuhkan proses rasionalisasi. Rasionalisasi itu bukan bagaimana membuat itu menjadi sekuler, enggak. Rasionalisasi itu membuat agama itu pemahamannya diperluas dan dipermudah untuk memahaminya sesuai dengan konteks masyarakatnya. Prinsipnya bisa sama. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu kan di tengah konflik dibutuhkan biasanya. Sangat dibutuhkan untuk menenangkan masyarakat yang memang mengalami kecemasan. Jadi itu yang perlu ditekankan. Itu. Karena dimensinya banyak agama ini, tinggal diambil aja dimensi mana yang relevan di tengah situasi yang lagi dihadapi. Berarti peran ruang, waktu itu untuk pemahaman agama dibutuhkan. Otomatis sangat dibutuhkan. Ruang dan waktu juga konteks ya terutama. Untuk mengambil, menyeleksi pengetahuan apa yang relevan untuk saat ini. Ini kan kayak ini nih, apotek besar nih agama ini. Tinggal dipilih aja obatnya apa, resepnya yang cocok berapa, dosisnya untuk satu problem tertentu. Gitu. Jos lah. Nah, iya. Satu lagi nih. Itulah diskusi kita kali ini. Semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Kemudian silahkan Anda mengambil sisi-sisi yang lain yang kemudian bisa memenuhi pundi-pundi kita dalam ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.